Hai minasan, aku Abi dari Pocket Nihongo. Nah, pada video kali ini, Sensei masih akan menjelaskan tentang partikel yang berada di akhir sebuah kalimat. Sebelumnya, Sensei sudah menjelaskan tentang kana atau kashira ya minasan. Nah, pada video kali ini, Sensei akan menjelaskan tentang desho dan kamoshirenai. Apa sih bedanya desho dengan kamoshirenai? Ya kan? Minasan harus tahu itu. Bagaimana cara penggunaannya dan fungsinya itu sebagai apa? Nah, itu juga harus minasan ketahui karena ini menjadi sebuah hal penting dalam percakapan sehari-hari ya, yaitu bentuk-bentuk futsuke atau biasa, bukan bentuk formal saat kita berbicara dengan atasan atau saat berbicara dengan seorang guru ya seperti itu. Tapi ini bentuk percakapan kepada teman, kepada lingkungan setempat. Nah seperti itu. Simak video ini baik-baik dan kalau bisa minasan catat ya supaya tidak lupa dan bisa dibuka-buka kembali ketika diperlukan. Oke? Ya. Pertama, saya akan jelaskan tentang kamo shiremasen. Nah, kamo shiremasen ini artinya adalah mungkin gitu ya, minasan mungkin. Ini adalah kamo shiremasen. Sebenarnya ada mungkin lain yang bukan kamo shiremasen. Apa itu? Contohnya tabung gitu ya, tabung. Tabung juga digunakan yang artinya juga sama mungkin, tapi dia berada di depan kalimat ya. Sedangkan kamo shiremasen itu berada di paling akhir kalimat. Contohnya begini minasan. Untuk bentuk kamo shiremasen ya. Kanojo wa ramen ga suki janai kamo shiremasen. Saya mungkin perempuan itu tidak suka ramen. Nah, seperti itu ya. Nah, minasan perlu diingat juga sebelum menggunakan kamo shiremasen, minasan harus merubah dulu baik kata kerja, kata sifat atau kata benda menjadi futsuke dulu ya, bukan bentuk formal melainkan bentuk informal, bentuk biasa. Karena ini adalah untuk percakapan sehari-hari saja gitu ya minasan. Contohnya seperti itu. Terus misalkan lagi, Yamada-san wa ashita kuni e kaeru kamo shiremasen. Itu juga bisa. Yamada-san wa ashita kuni e kaeru kamo shiremasen. Saya pikir atau mungkin ya, mungkin besok saudara Yamada akan pulang ke negaranya. Mungkin seperti itu. Nah, itu artinya penempatannya kamo shiremasen itu di belakang. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian desho, ya ada lagi desho. Ini juga artinya sama minasan, sebenarnya mungkin gitu. Sebenarnya mungkin. Nah, tapi desho di sini lebih presentasinya lebih kuat daripada kamo shiremasen. Yang artinya saya sebenarnya tahu kalau misalkan Yamada-san besok itu pulang ke negaranya gitu. Akhirnya dia bilang, Yamada-san wa ashita kuni e kaeru desho. Nah, seperti itu. Biasanya desho pun itu dipakai atau digunakan oleh pembawa berita ya saat ada ramalan cuaca. Nah, seperti itu minasan. Besok ame ga furu desho misalkan. Ashita hare desho gitu. Ashita yuki ga furu desho. Nah, itu tingkat keyakinannya mungkin 90% lah minasan. Tapi kalau kamo shiremasen, ini kemungkinannya masih hambung-hambung ya. Hambung-hambung itu setengah-setengah. Ya, jadi 50%. Belum bisa mencapai 90%. Walaupun segala kemungkinan itu bisa saja tidak terjadi pun bisa gitu ya minasan. Karena pernah di Jepang itu ramalan perkiraan cuaca, jadi katanya hari itu tidak akan hujan gitu. Jadi hanya kumori desho. Kumori itu artinya mendung saja. Ternyata pas saat siang menjelang sore juga gitu hujan lebat ternyata turun. Nah, hal ini juga seperti itu bisa terjadi gitu ya minasan. Nah, tapi tetap antara kamo shiremasen dengan desho ini tingkat lebih tepatnya itu ke yang desho ya, seperti itu. Dua-duanya jika ingin digunakan maka kata kerja atau kata benda atau kata sifat dirubah dulu ke bentuk futsuke atau dirubah dulu ke bentuk biasa, baru akhirannya ditambah desho atau kamo shiremasen. Nah, nambah lagi kan kosakatanya minasan?
pantengin terus ya YouTube-nya Pongo supaya kita terus bisa tambah lagi wawasannya, dan selalu dukung channel ini supaya jadi channel yang terus berkembang untuk kita semua belajar bahasa Jepang. Oke, minasan, mite kurete arigatou gozaimasu. Sayonara.